Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah kelak ialah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, padang mahsyar adalah suatu tempat perkumpulan mulai daripada zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar adalah suatu tempat yang akan ditimbang amal baik dan buruknya seseorang. Suatu tempat yang akan menentukan seseorang masuk surga ataukah neraka. Suatu tempat yang sangat panas, tidak ada satupun tempat perlindungan pada waktu itu. Dan pada waktu itu, semua orang tua lupa kepada anaknya, anak lupa kepada orang tuanya, saudara lupa kepada keluarganya. Semuanya sibuk memikirkan, mementingkan urusan mereka sendiri, ibadah mereka sendiri. Kecuali satu orang yang wahai hadirin sekalian, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah lah pada waktu itu, pada masa itu yang berkeliling, yang mencari aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku kata Rasulullah? Di mana umatku kata Rasulullah? Di mana umatku kata Rasulullah? Pada waktu itu hanya Rasulullah lah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pertolongan, untuk memberikan suatu kelebihan kepada umatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah benar kita ini umatnya Nabi Muhammad? Kalau iya, apa tanda dan buktinya? Dan apakah kita diakui Rasulullah sebagai umatnya? Nah, pada Jumat kali ini izinkan kami sang khatib untuk membawakan suatu tema khutbah yang berjudul Dua Tanda Umat Nabi Muhammad Ketika di Akhirat. Hadirin jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, tanda yang pertama yang dilakukan umat Nabi Muhammad SAW ketika di akhirat, yaitu pastinya dia menteladani, mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan selalu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi kita sebagai umatnya. Sangat tegasnya Rasulullah SAW disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh yang baik, adalah tauladan yang baik. Maka siapapun yang mengikuti jalannya Rasulullah, siapapun yang mengikuti ajarannya Rasulullah, maka dia berada di jalan as-siratal mustaqim, yaitu berada di jalan yang lurus. Maka siapapun yang berjalan di jalan yang lurus ini, siapapun yang mengikuti ajaran Rasulullah ini, maka dia baru mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, hadirin sekalian. Apakah kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah? Apakah kita sudah menghidupkan sunnah-sunnahnya? Apakah kita selalu salat berjamaah di masjid atau di musola? Apakah hati kita ini selalu berzikir kepada Allah? Jika tidak, maka apakah pantas kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad ketika di akhir kelak?
dan apakah pantas kita mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad SAW. Maka pada hari ini hadirin sekalian, ayo selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, ayo kita bersama-sama memperbaiki diri, berhijrah menjadi lebih baik, menjadi lebih utama dibandingkan yang lainnya. Karena kita dihidupkan di dunia, diciptakan di dunia untuk beribadah mengikuti ajaran baginda besar Muhammad SAW. Pada hari ini banyak orang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan. Allah masih berikan kita kesempatan untuk sholat di masjid. Allah masih berikan kesempatan kita untuk bersedekah. Allah masih berikan kesempatan kita untuk menyantuni anak yatim. Namun berapa banyak pada zaman sekarang orang rela meninggalkan ibadah, rela meninggalkan perkara ibadah kepada Allah, lebih mementingkan perkara dunia. Percayalah hadirin sekalian, ingatlah hadirin sekalian, suatu saat kelak, suatu masa kelak, kita mau beribadah, mau menyembah Allah, namun nikmat kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sudah Allah cabut karena kita sudah meninggal dunia, sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita meninggal dunia, hadirin sekalian, ayo kita bersama-sama memperbaiki diri, mentauladani baginda besar Muhammad SAW supaya kita benar-benar diakui dan diberikan syafaat oleh baginda besar Muhammad SAW ketika di akhirat kelak. Hadirin jamaah-jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tanda umat Nabi Muhammad SAW yang kedua ketika di akhirat, yaitu seseorang yang selalu membasahi lidahnya untuk selalu berselawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Imam Al-Ghazali menuliskan sebuah hadis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama bersama kata Rasulullah, orang yang paling dekat dengan kata Rasulullah, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan di dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, bahwasanya baginda besar Muhammad SAW telah bersabda juga yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasai, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu biha asyra salawat, wa yaqutu anhu biha asyra sayyi'at, wa rafa'ahu biha asyra darajat." Barang siapa kata Rasulullah SAW yang berselawat satu kali saja kepada kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allah hapus 10 keburukan untuknya dan Allah angkat 10 derajat baginya. Begitu besar hadirin sekalian keutamaan orang yang selalu berselawat, membasahi lidahnya untuk mengingat baginda besar Muhammad SAW. Suatu desa, suatu kampung tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika di desa tersebut terdapat nabi. Bagaimana jika di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ada baginda besar Muhammad SAW, di hati kita selalu berselawat kepada baginda besar Muhammad SAW, maka Allah pun tidak akan mengazab tubuh tersebut. Maka salah satu bukti hadirin sekalian, jika kita benar umatnya Nabi Muhammad, jika benar kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, maka ayo kita bersama-sama selalu membasahi lidah kita ini untuk selalu berselawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Harus kita ketahui dan sadari hadirin sekalian, bahwasanya kita ini sholat sunnah kita belum istiqomah, amal kita belum banyak, zikir kita masih sedikit, dosa kita sudah banyak. Jika hari ini kita meninggal dunia, kita mati, maka apakah bekal yang kita hadapkan kepada Allah? Apakah yang menjadi pertolongan kita di hadapan Allah? Maka tak lain tak bukan hadirin sekalian yang kita bisa andalkan ketika di akhir kelak, ketika di padang mahsyar kelak, yaitu kita diakui Rasulullah sebagai umatnya dan diberikan syafaat oleh baginda besar Muhammad SAW. Maka hadirin sekalian, hari ini, detik ini, ayo kita perbaiki kehidupan kita. Selagi bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda besar Muhammad SAW di penghujung ini, ayo kita bertawasul, kita mengambil berkah, kita berdoa dengan berkahnya bulan ini, kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda besar Muhammad SAW ketika di akhirat kelak. Maka kesimpulan daripada uraian kami ini, bahwasanya di akhirat kelak kita membutuhkan pertolongan baginda besar Muhammad SAW. Maka jika ingin kita mendapatkan syafaat pertolongannya, ayo bersama-sama
kita memperbaiki kehidupan kita mulai dari sekarang. Kita ikuti perintah Rasulullah, kita ikuti semua ajaran Rasulullah SAW, dan kita selalu membasahi lidah kita untuk selalu berselawat menyebut nama baginda besar Muhammad SAW. Mungkin di sini dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه فيؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.